Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ilham Nabil Haikal, mahasiswa semester 2 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. NIM saya 3301022017. Oke, lanjut. Dalam 5 menit ke depan saya akan menjelaskan pemikiran hukum dari masa ke masa. Menarik bukan? Oke. Disclaimer, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat hukum. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pemaparan materi. Lanjut. Di dalam video ini saya akan menjelaskan 3 periode mengenai pemikiran hukum. Kira-kira apa saja? Pertama, pemikiran hukum zaman klasik. Kedua, pemikiran hukum zaman modern. Dan terakhir, pemikiran hukum zaman kontemporer. Oh iya, selain menjelaskan apa itu pemikiran hukum dari zaman ke zaman, di sini saya juga akan membahas siapa saja tokoh di dalamnya dan apa saja pemikirannya. Pembahasan pertama, pemikiran hukum zaman klasik. Pemikiran hukum zaman klasik adalah sebuah aliran pemikiran hukum yang berkembang pada masa Yunani kuno dan Romawi kuno. Pemikiran ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sistem hukum di Barat dan masih mempengaruhi pemikiran hukum modern. Periode hukum zaman klasik adalah periode yang dalam sejarah hukum barat yang diperkirakan berlangsung dari abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-3 Masehi. Pada periode ini terdapat tokoh-tokoh dan pemikiran hukum yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum barat. Beberapa di antaranya adalah Socrates, Plato, Aristoteles, Hammurabi, Gaius, Justinian, dan Ulpian. Pemikiran hukum pada zaman klasik ini memuat beberapa hal, diantaranya hukum alam, hukum positif, kontrak sosial, keadilan, serta kemanusiaan. Tokoh pertama, Socrates. Socrates adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mempengaruhi pemikiran hukum pada periode klasik. Meskipun ia bukan seorang ahli hukum, ia memperkenalkan konsep-konsep etika dan moral yang menjadi dasar untuk hukum yang adil dan benar. Tokoh selanjutnya, Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang sangat berpengaruh dalam pemikiran hukum pada periode klasik. Ia menulis dialog-dialog yang membahas tentang keadilan dan hukum yang adil. Salah satu karyanya yang terkenal berupa Negara, yang membahas tentang bentuk pemerintahan yang ideal dan hubungan antara hukum dan keadilan. Dalam pemikirannya, Plato mengkualifikasikan keadilan dalam 3 hal. Yang pertama, suatu karakteristik atau sifat yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia. Kedua, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian menata serta memberi batasan mengendalikan pada tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat bergaul. 3. Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya. 3. Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno yang sangat berpengaruh dalam pemikiran hukum pada periode klasik. Ia menulis banyak tentang hukum dan keadilan dan dikenal dengan teori tentang hukum alam. Menurutnya, hukum alam adalah prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dan tidak dapat diubah oleh manusia. Kemudian, Aristoteles membagi hukum menjadi 2. Pertama, hukum alam atau hukum kodrat, yaitu yang mencerminkan aturan alam selalu berlaku dan tidak pernah berubah. Yang kedua adalah hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya, pemikiran hukum zaman modern. Pemikiran hukum zaman modern adalah periode dalam sejarah hukum barat yang dimulai pada abad ke-17 dan masih berlangsung hingga saat ini. Periode ini ditandai dengan perubahan yang signifikan dalam pemikiran hukum dan perkembangan hukum di Barat, terutama sebagai akibat dari perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada masa itu. Beberapa ciri khas dari pemikiran hukum zaman modern adalah penekanan pada hak-hak individu dan kebebasan, serta peran negara yang lebih besar dalam mengatur masyarakat. Terdapat banyak teori hukum yang berkembang, seperti positivisme hukum, naturalisme hukum, dan konstitusionalisme. Pada era ini diantaranya John Locke,
Montesquieu, Jeremy Bentham, Hans Kelsen, Ronald Dworkin, John Rawls, dan masih banyak lainnya. Tokoh hukum pertama, John Locke. John Locke adalah seorang filsuf Inggris yang dikenal sebagai salah satu pendiri konstitusionalisme. Selanjutnya, pemikiran hukum pada zaman postmodern. Pemikiran hukum pada postmodern adalah sebuah pemikiran hukum yang berkembang pada abad ke-20 dan menolak pandangan modernisme yang memiliki keyakinan pada kebenaran objektif dan universal. Beberapa pemikiran hukum zaman postmodern yang penting antara lain dekonstruksi, critical legal studies atau CLIs, feminisme hukum postmodern, postkolonialisme, dan queer legal theory. Lalu, siapa saja tokoh hukum pada era ini? Tokoh hukum pada era ini antara lain Michael Foucault, Jean-Jacques Derrida, Richard Rorty, Donna Haraway, dan Judith Butler. Michael Foucault. Foucault adalah seorang filsuf Prancis yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang kritisisme sosial dan teori kekuasaan. Teoris memandang bahwa pengetahuan dan kekuasaan saling terkait, dan bahwa sistem hukum harus dipahami dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas. Tokoh kedua, Jean-Jacques Derrida. Derrida adalah seorang filsuf Prancis yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang dekonstruksi. Derrida memandang bahwa bahasa dan teks merupakan dasar dari semua bentuk pemikiran, dan bahwa teks-teks hukum harus dibaca secara kritis untuk memahami implikasi politik dan sosialnya. Tokoh ketiga, Richard Rorty. Rorty adalah seorang filsuf Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang pragmatisme dan postmodernisme. Rorty memandang bahwa kebenaran dan keadilan adalah konsensus sosial yang terus berubah dan bahwa sistem hukum harus selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Tokoh selanjutnya, Donna Haraway. Haraway adalah seorang ahli biologi Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang feminisme dan teori posthumanisme. Haraway memandang bahwa sistem hukum harus mempertimbangkan implikasi sosial dan etis dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. 5. Judith Butler. Judith Butler adalah seorang filsuf Amerika yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang teori queer dan feminisme. Butler memandang bahwa sistem hukum harus mengakui keragaman dan kompleksitas identitas gender dan seksualitas dalam membuat keputusan. Secara keseluruhan, tokoh-tokoh hukum pada zaman postmodern memandang bahwa sistem hukum harus dipahami dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas, dan bahwa sistem hukum harus selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Mereka juga menekan pentingnya pengakuan terhadap keragaman dan kompleksitas identitas sosial. Lalu, apa saja perbedaan pemikiran dari zaman ke zaman? Secara keseluruhan, perbedaan hukum antara zaman klasik, modern, dan postmodern perbedaannya. Pada zaman klasik, hukum terletak pada pandangan mereka terhadap hukum sebagai suatu hal yang objektif dan universal. Pada zaman postmodern, hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Dan pada zaman postmodern, hukum sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kepentingan sosial. Selain itu, hukum pada zaman postmodern juga lebih terbuka terhadap perubahan dan pengaruh dari berbagai aspek kehidupan yang tidak ditemukan pada hukum zaman klasik dan modern. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.